Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Ahmad Keliksu, review perekonomian global dan perkembangannya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pada akhir abad ke-17 berdiri bank pertama di dunia yaitu Bank Indonesia yang menandai transformasi Eropa dengan sistem ekonomi riba yang kemudian akan menjalar ke seluruh dunia berkembang dari penggunaan dalam negeri. Di paragraf ini menceritakan atau menjelaskan bahwa fiat money atau sistem ekonomi riba yang berbasis kertas ya, itu ternyata sebelum ditransformasikan dan menjalar ke seluruh dunia, pertama kali diusahakan di Inggris ya, bank pertama di dunia. Pada saat itu masing-masing negara menetapkan nilai uangnya atas dasar emas. Oke, jelas ya. Masih itu bank emas, dan itu artinya bank sentral harus memiliki cadangan emas senilai dengan uang kertas yang diterbitkan. Nah, sudah jelas di sini. Jadi awalnya bank itu masih memiliki kebijakan yang jelas ya. Jadi kenapa harus emas itu bisa dipelajari, bahwa emas adalah logam yang termasuk perhiasan, kemudian tahan karat, dan tidak berubah nilainya sampai besok akhir zaman atau kiamat. Itu artinya bank sentral harus memiliki cadangan emas senilai dengan uang yang terbitkan. Jadi emas ini yang di dalam bank itu, itulah yang menjadi standar penerbitan uang ini. Nah, kemudian sistem ini mengandung masalah karena produksi emas tergantung hasil tambang dan bank sentral tidak melaksanakan kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan suku bunga. Ya, memang ya kelemahannya emas itu, kelemahan kertas itu memang tergantung dari hasil tambang emas gitu. Dan pada kenyataannya ya uang kertas itu kan ya kita bisa mengecek lah ya, apakah uang kertas yang kita miliki sekarang ini ketika kita ke bank itu bisa ditukar menjadi emas ya. Misalkan sekarang 1 gram emas itu sekitar 900 sekian, 900.000 sekian. Nah, di kita coba saja, kita misalkan memiliki uang sejuta ya, 1 juta rupiah. Kemudian kita coba eh, tukar di mana kita menabung ya, atau mungkin eh, ya bank, ambil sampel aja, mungkin bank-bank pemerintah atau bank manapun ya, kita coba saja. Bisa enggak masih bisa ditukar dengan emas? Enggak. Jadi dari situ sudah kelihatan eh, apakah uang uang yang beredar ya, uang kertas yang sekarang beredar ini apakah masih ditopang oleh emas ya. Nah, menurut penulis ya, tetapi hal ini tidak terjadi secara internasional karena sebagai contoh dalam dunia Islam yang melarang riba, apabila terjadi kelangkaan pada koin emas dan perak di pasar, maka dapat digunakan komoditi yang melimpah di pasar dan mempunyai umur simpan, seperti gandum, barley, kurma, garam, beras, dan gula sebagai uang. Jadi di Islam itu sudah memiliki solusi terhadap kelangkaan ini gitu loh. Bagaimana caranya? Ternyata ada beberapa barang yang bisa digunakan sebagai alat tukar menggantikan emas dengan syarat eh, dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, contohnya tadi itu ya. Gandum, barley, kurma, garam, beras, dan gula sebagai uang. Dan mungkin pada zaman sebelum uang kertas maupun uang koin ditemukan pun ada sebagian dari komoditi yang saya sebutkan tadi itu
yang penulis sebutkan tadi ya, itu dipakai sebagai alat tukar ya. Ya. Kemudian standar emas berakhir pada tahun 1936 ketika negara-negara yang termasuk dalam Gold Block countries melepaskan standar emas. Tulisan ini akan menganalisa dan mengevaluasi secara kritis apa dan bagaimana sistem moneter internasional berkembang dari Bretton Woods hingga petrodolar dan bagaimana prediksi masa depan sistem moneter internasional. Jadi memang dari awal abad 19 itu sepertiga abad ya sudah melepaskan standar emas ini. Ya. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini dekat dengan interpretasi teori stabilitas hegemoni yang diperkenalkan oleh A.F.K. Organsky ya. Bahwa hegemon ya adalah jinak dan perlu bagi stabilitas sistem internasional untuk membuat peraturan-peraturan dalam hubungan internasional dan memaksa kepatuhan terhadap peraturan-peraturan itu oleh negara-negara lain. Dan teori harus dapat memberikan kesempatan bagi kemungkinan hegemon ganas yang mengendalikan sistem moneter saat ini. Itu karena konfigurasi sistem moneter internasional dan petrodolar yang berakal pada ide liberal institusionalis berfungsi sebagai instrumen untuk melanggar hegemoni dan keuntungan bagi Amerika Serikat. Ada referensinya, silahkan bisa ditelusuri sendiri. Di paragraf ini saya baca secara umum saja ya. Ya kembali lagi, siapa yang untung? Nah, itu. Ya jelas negara adidaya yang kembali lagi hegemoni dan keuntungan bagi Amerika Serikat. Atau saya menyebutkan sih bukan Amerika Serikat ya, tapi pemerintah Amerika Serikat. Ya. Karena mungkin ada beberapa kalau kita menyebut Amerika Serikat, tidak semua rakyat Amerika Serikat itu punya ambisi untuk setuju dalam menyetujui Amerika ya untuk melakukan hegemoni terhadap dunia. Nah, kemudian sistem moneter didefinisikan sebagai rangkaian peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengendalian uang yang beredar dalam suatu negara. Dalam sistem moneter terdapat 3 unsur pokok, yaitu standar uang, jenis-jenis uang, dan lembaga-lembaga penciptaan uang, serta pengendalian uang. Oleh karena itu, dalam UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 pasal 1.2 sistem moneter terkait alat dengan perbankan karena pokok-pokok perbankan adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembiayaan dan perdagangan uang. Pengertian bank menurut UU nomor 7 tahun 1992 perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1992 1998 pasal 1.2 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, sistem moneter internasional adalah cara untuk mendesain stabilitas moneter internasional, inflasi, tingkat nilai tukar dan tingkat bunga, dan keuangan, institusi keuangan dan regulasi yang berlaku pada skala antar negara. Sebenarnya kata-katanya jelas ya, bank itu adalah badan usaha ya, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi tujuan adanya bank ini itu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kalau dari kalimatnya ya. Melalui apa? Melalui uang yang kelebihan sebagian masyarakat yang punya kelebihan uang itu disimpan di bank. Nah, uang simpanan ini itu diputar ya dalam bentuk kredit ya untuk sebagai modal masyarakat yang mungkin kekurangan supaya perekonomian mereka bisa berjalan. Nah, maksudnya mungkin seperti itu ya. Jadi nah ini nanti berkorelasi dengan tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran itu nanti berkorelasi. Ya. Untuk hari ini pembahasan sampai sini. Nanti
yang ada ingin mengajukan diskusi silahkan bisa komen di bawah ya. Eh, karena ada beberapa hal yang memang harus dievaluasi secara kritis gitu ya, dengan apa yang terjadi dengan saat ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi pembahasannya di halaman berikutnya ya. Nah, kita bahas per paragraf saja ya, supaya bisa lebih jelas ya, dan diskusinya juga bisa fokus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.